Masih ada banyak anak-anak yang lapar, berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Ini harus kita atasi sekarang, hari ini. Semua anak-anak, termasuk yang di pesantren, saudara sekalian. Jadi, masalah makan bergizi ini bagi saya ini adalah masalah strategik dan akan kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para pecinta Heri Firdaus channel dimanapun berada. Kembali lagi saya Heri Firdaus, teman buat semua, mencoba untuk berbagi, sharing, dan mencoba untuk mendiskusikan hal-hal yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. 2 hari lagi kita akan memasuki tahun 2025. 1 Januari 2025 ada hal penting yang membuat kita menjadi perhatian semuanya bagi kita, yaitu kenaikan PPN 12%. Kita tahu kenaikan PPN 12% itu pasti akan dilaksanakan karena amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dan kami berharap pemerintah mampu menjalankan, mengelola hal-hal yang positif dan memitigasi dampak dari kenaikan PPN itu. Kita percaya pemerintah mampu melewati itu semua. Di lain pihak, tentu pemerintah lagi berjuang dan terus berjuang untuk memastikan program-program unggulannya berjalan dengan lancar dan mampu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Program unggulan misalnya 3 juta rumah itu insya Allah udah saya bahas kemarin, dan kali ini saya akan membahas masalah program makan bergizi gratis. Apa itu makan bergizi gratis? Ini tidak lain adalah ide, gagasan genuine dari seorang Prabowo Subianto bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 harus diperkuat SDM-nya. Anak-anaknya harus sehat, anak-anaknya harus lepas dari stunting. Makanya Pak Prabowo meluncurkan program makan bergizi gratis. Kalau Anda nanya kepada saya, apakah saya setuju atau tidak terhadap program ini? Saya katakan saya setuju dengan catatan-catatan. Kenapa saya setuju? Karena seyogyanya program makan bergizi gratis ini mempunyai filosofi yang kuat untuk beberapa hal. 1, meningkatkan akses gizi kepada masyarakat Indonesia terhadap gizi, terutama peserta didik. 2, program ini ketika dijalankan juga akan memberikan efek yang berantai terhadap ekonomi lokal yang akan terbentuk sirkular ekonomi di level-level bawah. Makan bergizi gratis ini merupakan program unggulan dari Prabowo. Ini sangat idealis tapi penuh tantangan. Tantangannya tentunya tidak mudah mengelola, memberikan makan bergizi gratis itu ke jutaan siswa, ke jutaan orang. Dalam tahap awal tentunya ada tahapan-tahapannya, berapa juta tahun pertama sampai 5 tahun ke depan. Makan bergizi gratis ini
dikomandai oleh Badan Gizi Nasional yang telah dibentuk sesuai dengan Perpres nomor 83 tahun 2024 yang mempunyai tugas utama untuk menyelenggarakan, mengkoordinasikan akses terhadap gizi nasional. Dalam turunannya disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional ini akan melaksanakan program makan bergizi gratis. Berapa targetnya? Tentunya targetnya ke depan bisa mencapai seluruh peserta didik di Indonesia yang berjumlah 52 juta. Namun di tahun pertama tentunya sasaran dari program ini menyasar sejumlah 15 juta peserta didik. Bagaimana sih mekanismenya makan bergizi gratis? Ini tentunya sudah diatur dalam Perpres itu dan sudah dirumuskan dalam Juknis, meskipun sampai saat ini kayaknya Juknisnya belum turun. Terus pertanyaan kita, mampu nggak ya Badan Gizi Nasional ini? Terus bagaimana sih operasionalisasi dari program makan bergizi gratis ini untuk menyasar 15 juta peserta sampai 18 juta peserta? Ini dibutuhkan 5.000 satuan pelayanan. Apa itu satuan pelayanan? Satuan pelayanan itu unit pelaksana teknis untuk menyiapkan program makan bergizi gratis. Itu kalau secara bahasa kasarnya itu ada dapur umum, itu satu dapur umum untuk melayani 3.000 peserta dan lebih dikit lah. Ini membutuhkan 5.000 karena gimana skemanya? Skema satu itu satuan pelayanan itu full dari BGN, artinya tanah bangunan dari dapur umum itu memang dibeli oleh BGN dan menjadi milik BGN. Kedua adalah BGN kerjasama dengan instansi lainnya, misalnya kayak Koramil, tentara, Pemda dan sebagainya lah, untuk instansi pemerintah. Tanah bangunan itu tetap milik dari institusi itu. Ketiga, kerjasama dengan pihak swasta, artinya tanah bangunan sebagai satuan pelayanan itu milik swasta itu. Tapi semuanya ini manajemennya itu adalah terkendali oleh BGN, karena setiap satuan pelayanan BGN akan menempatkan minimal 3 orang pegawai BGN dalam satuan pelayanan. 3 orang pegawai ini BGN yang bisa PNS atau pegawai BGN dibantu oleh maksimal 47 relawan sebagai juru masak, tukang pengantar dan sebagainya, distribusi dan sebagainya. Tentu ini membutuhkan banyak sektor, banyak aktor, banyak lembaga dalam program makan bergizi gratis ini. Terus bagi pelaku usaha, bagaimana untuk masuknya? Dalam pembentukan satuan pelayanan itu bisa menjadi yang konsep pihak ketiga tadi, karena BGN hanya 1.500, berarti 30%, sisanya itu dengan kerjasama dengan pihak instansi atau pihak swasta lainnya. Di situ bisa masuk untuk membangun dapur dan bangunan, tanah dan bangunannya itu yang dimiliki oleh pihak swasta itu. Selain itu tentunya nanti pihak swasta, BUMDes, koperasi, UMKM dan sebagainya itu bisa menjadi mitra sebagai penyedia bahan baku, misalnya penyedia beras, penyedia sayuran, penyedia telur, penyedia ikan, penyedia daging ayam dan sebagainya.
tentu ini banyak. Untuk tahun pertama memang hanya butuh 5.000 karena targetnya 15 juta peserta dengan anggaran 71 triliun. Tapi sebenarnya kalau nanti ke depan itu bisa menjadi targetnya itu bisa 52 juta karena peserta didik saja Indonesia itu sekitar 52 juta kan, dari PAUD sampai SMA itu, pesantren dan sebagainya. Tentunya ke depan akan membutuhkan 30.000. Nah, ini kesempatan buat teman-teman pengusaha kecil untuk menjadi mitra BGN. Dengan program makan bergizi gratis ini bisa jadi berkah buat para pelaku UMKM di masing-masing daerah. Tentunya tata caranya untuk menjadi mitra nanti saya akan tunjukkan videonya. Makanya teman-teman pengusaha kecil, pengusaha catering dan sebagainya, jangan kemakan isu iming-iming yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita harus memahami proses-proses program makan bergizi gratis ini. Untuk itu mari saya tunjukkan tata cara menjadi mitra. Bagaimana menjadi mitra dari BGN? Pertama harus masuk ke situsnya BGN ya. Ini adalah situs BGN. Habis itu kita coba masuk ke situs BGN. Di sini ada di atas itu ada gabung menjadi mitra. Oke. Gabung menjadi mitra. Kita masuk, klik gabung menjadi mitra. Gabung menjadi mitra. Sekarang kita klik ininya, alamat email kita atau buat akun baru. Misalnya buat akun baru ya, akun baru, misalnya buat akun baru. Nama mitra apa? Yayasan atau koperasi misalnya gitu ya. Koperasi Maju, Koperasi Bogor Hebat misalnya gitu ya. Emailnya apa? Misalnya emailnya TTT ya. Bogor Hebat. Nomor teleponnya berapa misalnya gitu. Tipe instansinya apa? Nah, ini tipe instansinya kan. Tadi koperasi, bikin kata sandi misalnya gitu. Kata sandinya kita bikin berapa misalnya. Oke, buat akun ya. Ini terlalu banyak permintaan nih. Sekarang masih banyak yang akses. Kita cek lagi. Berapa menit lagi. Oke, akan masuk yang sudah ada. Misalnya ini ya, pakai yang yayasan ya. Kita misalnya gini, yayasan udah alamatnya. Tadi kan badan hukumnya bisa yayasan, bisa koperasi, bisa BUMDes,
bisa PT dan sebagainya. Oke ya. Habis itu kita lanjut ke mana? Habis itu tinggal kita input dokumen legal kita. Misalnya gini, di legal kita akte badan usaha tambah akte SK Kemenkumham diinput ya nanti. Terus NIB-nya kan disesuaikan tuh KBLI-nya berapa, NIB pengadaan misalnya, pengadaan kecil. Terus susunan pengurus dan pemegang saham. Kalau PT ada pemegang saham, kalau yayasan ya pengurusnya dan pengurus dan sebagainya. Habis itu juga harus langsung minta diajukan verifikasi. Habis itu juga upload juga masalah keuangannya, rekening koran, modalnya berapa, modal store berapa, bank apa, laporan keuangan tahunan. Yang paling penting juga data NPWP, terus laporan SPT. Kalau ini udah semua, langsung minta diajukan verifikasi ya. Kalau ajukan verifikasi, kita klik. Kalau udah datanya, karena data ini belum diupload, kita makanya apakah ini gitu. Pokoknya prosesnya begini ya. Pokoknya prosesnya begini dan sangat gampang untuk menjadi mitra BGN. Oke? Terima kasih. Semoga teman-teman memahami bagaimana untuk menjadi mitra BGN. Oke, mudah kan untuk menjadi mitra BGN? Pengajuan sebagai pengajuan mitra BGN, nanti BGN akan memverifikasi, memvalidasi data dari kelengkapan badan usaha dari bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kalau teman-teman UMKM, koperasi, yayasan, PT, BUMDes memenuhi standar, ada kemampuan, kesanggupan, keuangannya cukup, insya Allah ini akan menjadi mitra BGN. Karena memang program makan bergizi gratis ini didesain sedemikian rupa untuk meningkatkan gizi siswa, juga untuk mengenerating usaha-usaha mikro di level lokal, karena akan tumbuh sirkular ekonomi di level-level lokal, pedesaan atau di perkampungan itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu video kali ini dari saya. Semoga program makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Sebelumnya selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.